Shalom, kita melayani Tuhan yang baik, Tuhan yang setia dalam setiap bagian kehidupan kita. Dan Alkitab berkata, God is love, Allah adalah kasih. Dan juga dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing, pada waktunya masing-masing. Oleh sebab itu kita bisa berkata, God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Tapi tentunya untuk bisa mengalami itu kita perlu meminta tuntunannya dalam hidup kita, ya, setiap hari. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, bertamu doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, itulah kerinduan jiwaku, itulah kerinduan jiwaku. Mengikut Tuhan itu adalah salah satu daily activity, ya, kegiatan harian, ya, juga daily decision, ya, keputusan yang dibuat setiap hari, yang itu enggak sekali saja, setahun sekali atau sebulan sekali, tapi setiap hari, bahkan setiap saat. Di Alkitab itu kita akan melihat banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang Tuhan pakai. Mereka nggak sempurna, tapi mereka mengikuti Tuhan day by day, ya. Ada yang sekian tahun sepertinya nggak dapat tuntunan Tuhan, tapi Tuhan setia, ya. Akhirnya setelah sekian lama balik lagi menangkap tuntunan Tuhan, dan mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka dalam tuntunannya. Nah, itu sebabnya kita melihat peran kehendak bebas kita itu sangat besar sekali.
Kalau kita mau nurut dia, maka jalan yang kita tempuh bukan berarti relatif lebih mudah, tapi yang pasti adalah itu jalan paling cepat ya, paling cepat dalam arti untuk mencapai tujuan yang Tuhan inginkan buat kita ya. Nah, perlu kerjasama dari kita. Di perjanjian lama ada satu ayat terkenal di Amsal 23 ayat 7. Itu bunyinya, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Bagian awal dari Amsal ini, ya, Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ini bahasa Inggrisnya, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi orang itu menjadi seperti apa yang ia pikirkan. Di pikiran kita ini pengaruhnya besar sekali. Dalam terjemahan lain dikatakan orang itu, ya, seseorang akan menjadi seperti apa yang merupakan pikiran dominannya. Jadi kalau pikirannya itu senantiasa dipenuhi firman Tuhan, janji Tuhan, maka itu akan membentuk dia itu menjadi seperti yang dia pikirkan itu. Ada satu contoh yang menarik di Alkitab ya, kisah mengenai Yakub dan Yusuf. Kita bisa baca di kitab Kejadian ya. Ini kalau mau baca detail dari Kejadian pasal 30-an ya sampai pasal 50. Tapi saya tunjukkan beberapa ayat ya. Nanti secara pribadi kita ini mesti mencerna ya, menggali kembali. Kita mesti merenungkan tuh nggak cukup sekali. Kata merenungkan di Mazmur 1 yang dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik ya, dan seterusnya. Lalu dikatakan tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu kata merenungkan itu kalau digambarkan seperti sapi yang mengunyah rumput, lalu dia telan, setelah beberapa saat dia keluarkan lagi, dia kunyah lagi. Itu yang namanya memamah biak. Dan seperti itulah merenungkan firman. Jadi kalau kita dengar khotbah di gereja hari Minggu misalnya, ya ada sebagian orang yang mencatat ya, dan itu sangat menolong sekali. Karena kalau kita cuma duduk denger ya, itu nempelnya nggak banyak ya. Cuma masuk telinga kiri ya, mengendap sebentar, dan kalau nggak hati-hati dia hilang ya, dia menguap. Tapi ya faktanya memang sebagian orang itu ke gereja tanpa sadar itu cuma sebagai satu rutinitas ya. Rasanya kalau nggak ke gereja itu belum ibadah. Kalau sudah ke gereja, walaupun nggak tahu firmannya itu apa, yang penting udah masuk, duduk, nyanyi 1-2 lagu ya, seneng ya. Habis itu dengar firman, entah masuk apa enggak, lalu kasih persembahan, lalu pulang kayaknya udah plong ya, sudah bayar satu rutinitas sudah dilakukan, sudah memberikan persembahan. Padahal sebenarnya yang jauh lebih penting adalah ibadah hari itu membantu kita untuk semakin mengenal Tuhan ya, bertumbuh kenal Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi sangat penting kalau kita, kalaupun kita nggak mencatat ya, kita menulis mungkin di WA. Saya punya teman yang kalau kebaktian dia akan banyak kotak-katik gadgetnya. Sebenarnya dia mencatat di notes-nya atau di WA ya, yang dia kirimkan ke satu kontak yang dia buat sendiri. Jadi ngumpul di situ semua catatan tentang khotbah. Nanti kalau dia mau cari, dia tinggal buka di situ ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat orang di gereja pegang gadget, itu bisa berarti dia sedang serius dengar firman, sedang mencatat atau sedang baca firman. Tapi bisa juga memang kena gangguan, karena begitu WA lain masuk, pikirannya segera
terganggu ya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah setiap firman yang kita dengar itu nggak cukup sekali kita dengar. Kita perlu baca sendiri ya. Di Kisah Rasul diceritakan murid-murid di kota di Berea itu lebih baik ya daripada murid-murid di kota Tesalonika, di kota yang lain ya. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segenap hati mereka, lalu setiap hari menyelidiki apakah itu benar demikian. Nah, itu yang harus ada ya. Jadi dengar firman hari Minggu, tipe di rumah ya, kalau punya catatan bagus sekali ya, renungkan, besoknya catat lagi itu apa, itu akan membantu kita bertumbuh. Nah, kembali ke Kejadian 37 ya, ini kisah mengenai Yusuf ya. Ini ceritanya Yusuf ini anak yang sangat disayang oleh Yakub. Karena ini anak yang lahir dari istri yang dia sangat cintai ya, yaitu Rahel. Dan lahirnya ketika Yakub sudah tua ya. Kalau kita menghitung catatan-catatan itu, umur Yakub tuh sudah 91 tahun waktu Yusuf itu lahir. Dan saat itu sudah ada 11 ya kakak-kakaknya ya. Udah ada abang-abangnya, laki-laki semua, ada 10 orang plus 1 wanita ya, Dina. Baru habis itu Yusuf lahir dan kemudian Benyamin lahir. Nah, karena Yusuf ini anak dari Rahel dan anak yang lahir pada masa tuanya, pada masa tua Yakub, jadi Yakub sangat sayang sama Yusuf. Ini contoh yang gak baik sebenarnya ya, jadi membuat abang-abangnya iri dan akhirnya abang-abangnya itu menjual Yusuf. Yusuf dijual. Lalu mereka mengambil jubah Yusuf, jubah yang maha indah yang ayahnya belikan itu ya, colorful ya, jubah yang berwarna-warni. Lalu dicelupkan ke dalam darah hewan ya, darah domba. Coba kita lihat darah kambing ya, lihat ya. Dia 31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Jadi kita lihat di sini, Yakub ini ditipu sama anak-anaknya. Anak-anaknya itu membawa jubah Yusuf yang bagus itu, dicelup ke dalam darah anak kambing, lalu dibawa kepada Yakub, disuruh antarkan ya. Kalau zaman sekarang mungkin pakai gosen gitu ya, dikirim. Lalu Yakub periksa dan dia mengambil kesimpulan sendiri. Dia bilang, ini betul jubah anakku. Lalu dia menyimpulkan binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Padahal faktanya nggak seperti itu. Tapi karena dia menyimpulkan seperti itu dan dia bersedih, karena dikatakan di sini berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Lalu ayat 35, sekalian anaknya laki-laki dan perempuan ya, jadi termasuk Dina itu berusaha menghiburkan dia, tapi ia menolak dihiburkan ya. Dan dia berkata, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Nah, Yakub ini memutuskan dalam pikirannya bahwa dia berpendapat Yusuf sudah mati dan dia memutuskan untuk berduka, tidak mau dihibur. Nah, lama setelah itu, kalau kita perhatikan, itu selang waktunya 22 tahun ya. Lalu kita baca Kejadian 45 ya. Waktu itu abang-abangnya Yusuf ini sudah 2 kali ke Mesir untuk
beli makanan, karena waktu itu kalau kita baca dia pasal-pasal sebelumnya, Yusuf setelah dijual, dibeli oleh Potifar, dia kerja di rumah Potifar, kemudian dia masuk penjara karena difitnah oleh istri Potifar, lalu dia keluar tiba-tiba sebagai Perdana Menteri di Mesir, lalu dia diberi kuasa oleh Firaun untuk mengatur segalanya, karena ada 7 tahun kelimpahan, setelah itu akan ada 7 tahun kelaparan, maka Yusuf ini yang mengatur semua ya, gandum dan sebagainya, ya dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Nah ketika sudah 7 tahun kelimpahan, lalu ada 2 tahun kelaparan, lalu abang-abangnya Yusuf ini datang ke Mesir untuk membeli gandum. Disitulah berjumpa dengan Yusuf ya. Kemudian singkat cerita, akhirnya Yusuf kirim kereta buat jemput ayahnya ya, yang masih ada waktu itu di tempat mereka tinggal ya. Kalau kita perhatikan, ini kan ceritanya abang-abangnya Yusuf datang 2 kali. Yang pertama dia datang ke Mesir, ketemu Yusuf, Yusuf langsung kenal, tapi Yusuf berlaku seolah-olah orang asing. Nah, kemudian Yusuf menahan Simeon karena Yusuf bilang bahwa mereka ini mata-mata ya, sedang mau mengintai negeri Mesir. Jadi sekarang kamu boleh pulang bawa gandum ini, tapi jemputlah adikmu yang bungsu itu, ya maksudnya Benyamin. Dan sebagai jaminan salah seorang dari mereka harus tinggal di Mesir ya, ditahan, yaitu Simeon. Simeon itu anak kedua Yakub ya. Lalu abang-abangnya ini pulang, ya kasih tahu Yakub. Yakubnya makin sedih ya, karena Yusuf sudah nggak ada. Dalam pikiran dia Yusuf sudah mati. Lalu sekarang Simeon ditahan juga. Dan ketika mereka mau balik ke Mesir lagi, mereka harus bawa Benyamin. Awalnya Yakub itu nggak mau, tapi akhirnya dia nyerah. Dan ketika Benyamin sudah pergi ya dan sampai di Mesir, lalu Yusuf memperkenalkan diri kepada abang-abangnya semuanya, lalu dia kirimkan kereta untuk menjemput Yakub. Nah, waktu abang-abang ini pulang kembali ya untuk menjemput Yakub, nah kita baca di Kejadian 45 ayat 26. Ya, mereka yaitu abang-abang Yusuf ini menceritakan kepada Yakub, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Ini sangat menyedihkan lah sebenarnya kisah ini, karena kalau kita baca Yakub itu orang yang rohaninya terbentuk luar biasa. Dia berjumpa dengan malaikat-malaikat Tuhan ya beberapa kali. Dalam pekerjaan dia menjaga kambing dombanya Laban itu ada peristiwa-peristiwa di mana dia belajar lewat malaikat Tuhan yang datang menampakkan diri kepada dia, sehingga selanjutnya ketika dia kerja, Laban itu mertuanya menipu dia berkali-kali, dikatakan 10 kali diubah upahnya, tapi Yakub selalu menjadi lebih kaya ya. Karena dia belajar prinsip-prinsip rohani yang ada ya. Dia bekerja menurut apa yang dia dapat ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dia. Tapi setelah dia memutuskan untuk bersedih karena pikirannya berkata Yusuf itu sudah mati ya, maka enggak pernah ada firman Tuhan datang kepada Yakub. Dan dikatakan hati Yakub tetap dingin, dia hidup dalam kepahitan. Sebenarnya cukup lama loh itu ya. Kalau kita pelajari itu 22 tahun. Jadi kalau sekarang ini tahun 2021 ya, kalau kita mundur ke belakang itu tahun 1999 gitu. Coba renungkan ya. Ada nggak peristiwa di tahun 99 yang membuat kita kecewa, marah, jengkelan, kita pendem terus sampai sekarang? Ya, 22 tahun sama seperti Yakub di kisah ini. Ya, dia tetap dingin, dia nggak bisa percaya anak-anaknya. Itu menyedihkan sekali. Tinggal sama anak-anaknya tapi dia nggak ada fellowship ya, dia nggak percaya sama anak-anaknya.
Lalu ayat 27, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Bahasa Inggrisnya itu, and the spirit of Jacob revive, ya. Rohnya bangkit lagi. Lalu dia bilang, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah, begitu dia bilang seperti itu seperti tombol listrik on off. Begitu klik, saya mau lihat Yusuf lagi. Langsung di Kejadian 46, ya. Cuma lewatin satu ayat. Langsung ayat 2, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lihat ya, begitu rohnya bangkit, ya, langsung firman Tuhan itu muncul pada Yakub. 22 tahun gak pernah ada firman. Karena dia memutuskan tidak mau dihibur, dia dibelenggu jiwanya itu. Oleh karena pikirannya bilang, Yusuf sudah mati, dan dia gak mau dihibur. Padahal kalau dia ubah cara berpikir dia, ya, kalaupun dia berpikir Yusuf sudah mati, tapi dia bisa melihat, mengingat kebaikan Tuhan yang telah Tuhan buat, dia bisa bersuka cita untuk itu. Saya percaya pasti firman Tuhan akan muncul lagi dalam hidupnya. Nah, ketika kita meminta tuntunan Tuhan seperti lagu yang tadi, ya, dinyanyikan, oh Tuhan pimpinlah langkahku, maka perlu merendahkan diri, ya. Dikatakan, ajarku merendahkan diri untuk merenungkan firman, membaca firman-Mu setiap hari, ya, supaya Tuhan bisa memberikan tuntunan dan kita bisa tangkap itu. Nah, kalau kita pelajari, ya, ada hamba Tuhan yang dia bilang begini, dia juga orang psikolog, ya, doktor dalam bidang psikologi. Manusia itu adalah makhluk yang cenderung dipengaruhi emosinya untuk mengambil keputusan. Nah, sementara emosi itu sebenarnya terbentuk karena cara berpikir. Kalau kita hidup di satu daerah dengan satu budaya tertentu, ya, cara berpikir tertentu, maka emosi kita juga akan terbentuk dengan cara berpikir itu, ya. Di satu daerah, kalau nggak salah di Papua, ya, pedalaman, ada seorang hamba Tuhan yang pernah jadi penginjil ke sana. Di daerah itu berlaku satu budaya, orang yang berhasil menjadi pengkhianat yang paling top, ya, bisa nipu orang, itu adalah pahlawan. Jadi ketika hamba Tuhan ini datang ke daerah itu menceritakan mengenai Yesus yang dikhianati oleh Yudas, mereka menganggap Yudas lah pahlawannya. Mereka kagum sama Yudas karena bisa menipu Yesus itu. Itu budaya, ya. Jadi perlu waktu untuk hamba Tuhan ini mengubah cara berpikir sampai mereka akhirnya berubah cara berpikirnya, paradigmanya berubah, dan emosi mereka juga berubah karena cara berpikir itu yang menentukan, yang mengontrol kita mau marah apa enggak, itu cara berpikir, ya. Kalau di 1 Korintus, ya, Paulus pernah bilang begini, dia menegur jemaat di Korintus, mengapa kalian ribut satu dengan yang lain, mengapa kalian tidak lebih suka dirugikan, ya. Itu bertentangan dengan pikiran banyak orang, ya. Kalau kita dirugikan, ya kita marah lah. Tapi Paulus bilang, kenapa kamu nggak lebih suka dirugikan? Itu cara berpikir yang beda, ya. Contoh lain misalnya begini, ya. Kalau kita mengalami situasi yang nggak enak, ya, orang lain bisa bilang, wah itu malapetaka, sedang apes dan sebagainya. Tapi kita yang percaya pada Tuhan, salah satu ayat yang kita bisa pegang adalah Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita bisa berkata, oh, di balik ini semua Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saya, ya, bagi kami, karena kami mengasihi Tuhan dan mau ikut rencana Tuhan.
Nah, dengan konsep berpikir yang diubah itu seperti yang firman Tuhan katakan, emosi kita juga berubah. Dan waktu emosi kita berubah, cara kita mengambil keputusan pun juga berubah. Ini sangat-sangat berkaitan ya. Nah, kalau kita baca Alkitab ya, kita lihat itu saya pribadi suka mencatat ya. Dan saya melihat urutan tokoh-tokoh di Alkitab ada banyak dari Abraham, Ishak, ya, Yakub, Yusuf dan seterusnya. Tapi saya mau tunjukkan di sini Yakub dan Yusuf ya. Ini ada ayat-ayatnya di Kejadian 29 ayat 20, Kejadian 30 ayat 20 dan seterusnya ya. Lalu kita bisa lihat momen-momen di situ. Ya, misalnya Yakub. Yakub itu kalau kita hitung-hitung ya dari angka-angka yang ada, maka bisa diperkirakan dia itu menikah umur 77. Lalu dia punya anak banyak di situ, tapi anaknya Yusuf yang dia sayangi itu lahir ketika Yakub berumur 91 tahun. Nah, kemudian setelah Yakub kerja di Laban 20 tahun ya, dia lari meninggalkan Laban. Nah, saat itu umur dia 97, umur Yusuf 6 tahun. Tapi kemudian ketika Yusuf berumur 17 tahun, ya Yusuf dapat mimpi. Saat itu Yakub usianya 108 tahun. Lalu Yusuf dijual ya. Dan itu ada selang waktu 13 tahun sampai dia umur 30. Itu merupakan masa persiapan Yusuf. Karena di situ dia masuk penjara, kemudian dia dijual ya sebagai budak ya dan seterusnya. Tapi akhirnya setelah 13 tahun dia jadi Perdana Menteri dan dia menikmati masa kelimpahan. Ya, dan akhirnya Yakub itu datang tinggal di Goshen bersama dengan Yusuf ya. Nah, kita lihat 13 tahun persiapan Yusuf itu membuat dia menikmati hidup di Mesir selama 80 tahun ya, karena dia tinggal di Mesir dari umur 30 jadi Perdana Menteri sampai umur 110 tahun. Sementara Yakub ya ada 22 tahun masa kedukaan dan dia cuma menikmati 17 tahun tinggal di Mesir ya. Nah, ini pilihan. Ya, kalau kita mengalami situasi yang enggak enak, nah pilihan kita mau yang seperti apa? Apakah kita mau seperti Yakub yang enggak mau dihibur sehingga kehilangan masa-masa yang indah mendengar Tuhan bicara, ataukah mau seperti Yusuf yang memilih percaya pada Tuhan? 13 tahun enggak enak, tapi setelah itu 80 tahun dia menikmati sukacita luar biasa. Dan saya percaya ya, orang-orang seperti Yusuf ini bisa berkata bahwa God is good all the time ya. Walaupun saat itu dia belum punya firman Tuhan seperti yang sekarang kita punya, tapi kita yang sekarang hidup bisa melihat apa yang dia alami, dan kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Kita bisa percaya bahwa God is love ya. Allah adalah kasih seperti yang firman Tuhan katakan. Kita juga bisa percaya bahwa He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. God is good all the time. Amin.